Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apotesis. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Melihat tindakan mendadak lelaki tua itu tiba-tiba mengubah ekspresi semua orang. Namun sekelompok kecil prajurit memiliki senyuman sombong di wajah mereka. Loseng bangkit seperti komet dan menjadi terkenal untuk sementara waktu. Wajah Ning Yudi menunjukkan ekspresi tajam. Dia menendang kakinya dan mahkota manik-manik dengan mutiara di kepalanya bergoyang, dan dia akan bergegas menuju loseng. Wajah Nenek Yu, Tao Qingsu, dan 3 pemimpin aliansi gemuk juga menjadi sangat jelek. Namun sebelum ada yang sempat bereaksi, waktu tiba-tiba berhenti. Di tanah suci Tianchen, ketika telur naga leluhur menetas, klan surgawi mempercepat perjalanan waktu ribuan kali. Dan di dalam penghalang itu, waktu benar-benar seperti pasir di antara jari-jari, berlalu dengan kecepatan yang terlihat. 1 tahun di dalamnya sama dengan 1000 tahun di dunia luar. Namun sekarang di Istana Awan, waktu masih 1000 kali lebih lama, karena telah diperlambat ribuan kali. Sehingga gerakan setiap orang jauh lebih lambat daripada siput. Dan sulit untuk mendeteksi pergerakan mereka dengan mata telanjang. Yang lebih menakutkan lagi adalah cakupan perlambatan aliran waktu juga sangat besar. Dengan seluruh Istana Awan sebagai pusatnya, dia menyebar hingga jarak ribuan mil. Sehingga seolah-olah waktu benar-benar membeku. Burung-burung berhenti di udara, asap memadat menjadi kolom asap yang tidak mau hilang. Dan riak air di danau tetap sama seperti semula. Pada saat ini, meskipun pisau dapur Xiaoyogen masih menempel di kompor, tetapi naga leluhur tidak terpengaruh sama sekali. Kuak! Yulong merengek. Kecerdasannya hanya setara dengan anak manusia berumur beberapa tahun. Meski tidak terpengaruh oleh aliran waktu, tapi aneh, mengapa Xiaoyogen tidak bergerak? Tiba-tiba karena naluri, Yulong sepertinya merasakan sesuatu dan terbang keluar jendela, terbang langsung menuju lapangan seni bela diri. Orang tua itu tersenyum sedikit, melihat ke langit dan menghela nafas. Waktu tidak menunggu siapapun, meskipun tingkat kultivasi Anda telah meningkat dengan sangat cepat. Di dunia yang lebih rendah ini, sumber daya langka dan kecepatannya masih lambat. Setelah beberapa saat, orang tua ini akan datang untuk memberikan bantuan. Begitu dia selesai berbicara, naga leluhur itu terbang. Melihat loseng terbaring di tanah dengan mata tertutup, Yulong juga berteriak dengan cemas, sambil menunjukkan permusuhan yang kuat terhadap lelaki tua itu. Namun ketika orang tua itu melihatnya, dia justru terkekeh dan berkata kepada Yulong, "Anda anak kecil." Dia mengabaikan Yulong dan berjalan menuju loseng. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangannya yang layu. Kemudian sebuah pil hijau muncul di tangannya. Segera setelah ramuan ini dikeluarkan, dia terbang menuju langit. Anda ingin melarikan diri setelah membuka kecerdasan spiritual Anda, itu hanya mimpi. Tangan lelaki tua itu dililitkan dengan lembut, dan kekuatan tak terlihat menarik pil itu dari udara. Dan yang aneh adalah, lingkaran cahaya hijau tiba-tiba muncul di ramuan itu. Lingkaran cahaya itu langsung mengembun menjadi kilat hijau yang mampu melawan orang tua itu. Sehingga orang tua itu benar-benar sedikit tidak senang. Dia mendengus dingin, lalu mengulurkan tangannya dan pil bundar itu hancur berkeping-keping. Kemudian dia berubah menjadi awan hijau yang tiba-tiba menyebar. Jelas, sebuah pil kecil berisi awan hijau besar, dan awan hijau ini melayang tak bergerak di langit di atas Istana Awan. Pergi! Orang tua itu menghela nafas dengan lembut, dan awan hijau besar mulai berputar perlahan, dan akhirnya berubah menjadi tetesan. Terus berkumpul menuju mulut loseng. Setelah beberapa saat, loseng menyerap semua awan hijau, dan kemudian lelaki tua itu berjalan ke tempat duduknya, menuangkan segelas anggur dari kendi tanpa bertanya.
berkedip dan kemudian aliran waktu kembali normal. Sosok Neng Yudi maju selangkah dan kemudian stabilkan sosoknya, namun ekspresinya masih sedikit tidak wajar. Meskipun lelaki tua itu baru saja memperlambat aliran waktu, dia hanya memperlambat aliran waktu ribuan kali, bukannya berada dalam kondisi larangan mutlak. Faktanya, hampir tidak mungkin untuk sepenuhnya melarang waktu, kesimpulan dari hukum waktu di alam semesta. Makhluk apapun yang mempraktekkan hukum waktu yang hanya dapat memperlambat waktu tanpa batas waktu, tetapi tidak dapat mencapai kondisi larangan total. Jadi semua orang masih bisa melihat pemandangan di depan mereka, karena otak mereka masih bisa berpikir, dan semua orang mengerti bahwa lelaki tua ini benar-benar tidak memiliki rasa permusuhan. Hanya saja pelepasan dari hukum waktu yang dilakukan lelaki tua itu barusan juga mengejutkan semua orang. Bagaimanapun di wilayah tengah hanya ada sedikit prajurit yang mahir dalam hukum ruang, dan kesulitan dalam mempraktikkan hukum waktu lebih tinggi daripada hukum ruang. Oleh karena itu, sejauh ini belum ada prajurit yang mahir dalam hukum waktu. Tentu saja, Loseng adalah pengecualian. Belum lagi, dia sama sekali tidak menunjukkan kekuatan magis hukum waktu di depan orang lain. Tapi lelaki tua ini, bahkan tanpa melihat bagaimana dia bertindak, hanya mengubah laju aliran hukum waktu di seluruh istana awan. Dan semua orang sepertinya telah menggunakan teknik imobilisasi. Ini adalah metode yang tidak dapat dipraktisi. Meskipun semua orang berpikir orang tua ini sangat kuat, tetapi sekarang mereka menyadari bahwa persepsi mereka masih salah, karena orang tua ini sungguh keterlaluan dan menakutkan. Adapun obat mujarab yang baru saja dikeluarkan orang tua itu, bahkan lebih luar biasa lagi. Belum lagi efek ramuan ini, hanya saja ramuan ini bisa lolos, dan juga bisa menyerang orang tua itu di saat kritis. Belum lagi ramuannya, dengan kekuatan yang tak terduga, petir hijau yang dilepaskan dari ramuan itu saja mungkin cukup untuk membunuh 99% prajurit di depannya. Tapi, apakah obat mujarab semacam ini bisa berakibat buruk? Apa yang membuat orang merasa lebih tidak seimbang adalah bahwa dari penampilan Loseng, dia sepertinya tidak mengenal lelaki tua ini, dan dia tidak tahu dari sudut mana pukulan besar ini datang. Sehingga kemalangan orang lain begitu cemburu, yang membuat mereka ingin muntah darah. Yang mulia, apa yang Anda lakukan pada Loseng? Neng Yudi mau tidak mau mengambil langkah maju dan menatap lelaki tua itu dan bertanya. Ketika lelaki tua itu tiba, dia menggelengkan kepalanya dengan santai dan berkata secara acak, "Saya hanya mengirimkan hadiah." Begitu dia selesai berbicara, matanya berputar dan dia menepuk kepalanya. Ngomong-ngomong, karena pengantin pria sudah punya hadiah, pengantin wanita juga harus mendapatkannya. Tapi hadiah ini agak buruk, jadi jangan khawatir. Setelah mengatakan itu, dia dengan lembut menepuk perutnya. Tapi tangannya kosong. Orang tua itu bergumam pada diri sendiri, menundukkan kepalanya dan berkata, "Jangan serakah, saya tidak menaruh senjata dewa ini di sini untuk Anda, dan saya tidak akan mengatakan apapun jika Anda menggunakannya secara normal." Melihat tampang gila lelaki tua itu, semua orang memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Mungkinkah dia orang gila? Pada saat ini, Loseng berdiri dan berkata dengan senyuman di wajahnya, "Apakah orang kuat yang dapat menggunakan senjata dewa telah lahir di dunia di dalam tubuh Anda?" Orang tua itu memutar matanya. "Ada seorang pria di tubuh saya yang telah berkultivasi ke alam laut dewa. Dia secara langsung mendominasi gunung dan menjadi raja di tubuh saya. Jadi mengapa dia menyebut dirinya Kaisar Suci? Dia juga menyembunyikan ribuan senjata dewa yang saya taruh di dunia di dalam tubuh saya. Dan dia benar-benar mengira itu miliknya. Karena itu, lelaki tua itu hanya menggerakkan jarinya sedikit, dan sebuah gelang emas cerah tiba-tiba muncul dari udara tipis, melayang di udara. Lelaki tua itu tersenyum dan berkata, "Saya datang terburu-buru dan saya tidak menyiapkan sesuatu yang bagus. Setelah memikirkannya, saya hanya bisa memikirkannya.
Gelang ini agak busuk dan agak sulit untuk dipegang, tapi ini masih merupakan senjata dewa. Jadi saya akan memberikannya pada Anda." Setelah orang tua itu selesai berbicara, gelang itu melayang menuju Neng Yudi. "Senjata dewa!" Wajah semua orang menunjukkan kengerian. Bahkan beberapa orang hampir pingsan ketika mendengar perkataan lelaki tua itu tentang hadiah senjata dewa. "Sial!" Beberapa orang mulai mengumpat di perutnya karena harta karun paling terkemuka di wilayah tengah hanyalah senjata suci kelas menengah. Hanya ada sedikit harta senjata suci tingkat atas, tapi semua orang mungkin pernah mendengarnya di buku klasik. Tapi di mana mereka pernah melihat hal semacam itu? Namun hal semacam ini masih dikatakan belum tersedia. Saat ini banyak hati orang yang berdarah karena cemburu. Wajah Lo Sheng juga sangat terkejut, tapi bukan senjata dewa inilah yang mengejutkan Lo Sheng. Meskipun senjata dewa itu langka dan berharga, dengan penglihatan Lo Sheng saat ini, itu tidak akan terlalu mengejutkannya. Dan yang mengejutkannya adalah kata-kata lelaki tua itu. Hanya seorang pejuang di alam laut dewa yang dapat membuka laut dewa, sementara orang kuat di alam dewa dapat memperkuat esensi sejati dan menciptakan dunia. Misalnya Feng Yanjun telah mengolahnya selama 100.000 tahun, tapi dia hanya menciptakan sebuah pulau di tubuhnya. Adapun makhluk di antara mereka masih dalam tahap yang sangat primitif. Saat ini memang benar, isi cincin Sumeru tidak diperlukan lagi, dan dunia di dalam tubuhnya sendiri telah sepenuhnya menggantikan cincin Sumeru. Dan orang tua ini baru saja menaruh beberapa harta di dantiannya, tetapi menurut kata-kata orang tua ini sungguh luar biasa, bahwa dia benar-benar memiliki orang yang kuat di alam laut dewa di dunia batinnya. Meskipun dunia di dalam tubuh dibentuk oleh pemadatan energi sejati dan petir dimasukkan ke dalam tubuh untuk menciptakan makhluk hidup, yang kemudian berkembang biak dan berevolusi secara perlahan. Setelah makhluk di antara mereka membuka kecerdasan spiritualnya, mereka juga dapat meminjam energi sejati dari dunia di dalam tubuh mereka untuk berlatih. Tetapi ruang di dunia batin memang terbatas, dan sumber dayanya juga terbatas. Mungkin berkali-kali lipat lebih banyak daripada keterbatasan dunia bawah ini. Di bawah lingkungan seperti itu, lelaki tua itu benar-benar bisa melahirkan orang kuat di alam laut dewa yang kuat di dalam tubuhnya. Jadi seberapa kuatkah orang tua ini? Melihat Lo Sheng menatapnya dengan kaget, lelaki tua itu melambaikan tangannya dan berkata kepada Lo Sheng, "Oke, saya telah mengirimkan hadiah ucapan selamat saya. Upacara kultivasi ganda Anda penting, jadi lupakan saya. Jadi ayo bicarakan itu nanti." Namun Neng Yudi tetap membungkuk hormat, dan hadiah ucapan selamat hanyalah hadiah yang tulus. Meskipun di mulut lelaki tua itu senjata dewa hanyalah sebuah kain, tapi di mata Neng Yudi hadiah itu masih sangat berharga. Tapi kali ini diambil karena Lo Sheng, dan dia tidak punya alasan untuk mengembalikannya, jadi dia harus menerimanya. Pada saat ini, Xiao Yuqin mengenakan pakaian kasual, perlahan terbang dari jauh. "Yuqin, saudari!" Pendeta To Qingsu dan Xiao Ji berteriak bersamaan ketika mereka melihat Xiao Yuqin muncul, karena upacara budidaya ganda hari ini antara Lo Sheng dan Neng Yudi. Orang-orang dari keluarga Xi tidak terlalu senang, tetapi mereka tidak bisa absen karena emosi dan alasan. Jadi mereka hanya bisa datang ke sini. Sebelumnya, Xiao Yuqin tidak muncul, sehingga pendeta To Qingsu dan Xiao Ji sangat mengkhawatirkan Xiao Yuqin. Mendengar itu, Xiao Yuqin mengangguk ke arah Xiao Ji dan kakeknya, dan matanya tertuju pada wajah Neng Yudi. Dia merasa sedikit lebih masam. Alasan mengapa dia tinggal di dapur dan hanya memasak makanan lezat adalah karena dia tidak ingin melihatnya. Dengan adegan ini, memang benar dia sudah meyakinkan dirinya untuk tidak cemburu pada Neng Yudi, tapi dia bukanlah seorang idiot. Bagaimana mungkin dia tidak merasa getir saat melihat penampilan berbakat Lo Sheng dan Neng Yudi? Hanya saja si kecil Julong menghilang tiba-tiba dan dia takut kehilangan Julong. Jadi dia mencari jauh-jauh. Julong awalnya bergegas karena dia merasa Lo Sheng sedang dalam krisis.
Sekarang dia melihat Lo Sheng tidak terluka, dia segera teringat makanan lezat yang belum dia makan. Jadi berteriak 2 kali, kemudian dia berbalik melemparkan dirinya ke pelukan Sioyokin. Namun adegan kecil ini tentu saja tidak akan mengganggu proses upacara budidaya ganda. Di sini, Lo Sheng dan Neng Yudi melanjutkan upacaranya, tetapi pada saat ini lelaki tua itu tidak jauh dari situ menatap Sioyokin, dan dia tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, "Gadis kecil." "Hah?" Sioyokin melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu, tapi dia tidak tahu siapa yang manggilnya. "Gadis kecil, kemarilah." Orang tua itu sedang berbicara dengan Sioyokin menggunakan energi aslinya untuk mengirimkan suara. Sioyokin berbalik dan menyadari bahwa orang yang berbicara dengannya adalah seorang lelaki tua yang terlihat sedikit ceroboh. Dia merutkan kening dengan ekspresi aneh di wajahnya. Awalnya Sioyokin tidak ingin berbicara dengan pria ini. Jadi Sioyokin tidak mungkin mengidentifikasi orang kuat dengan tingkat kultivasi di alam pil dewa. Bagaimanapun, Sioyokin telah mengabaikan kultivasi dan kurang tertarik pada seni bela diri. Jadi dia menempatkan orang kuat di alam hidup dan mati dan orang kuat di alam dewa di hadapannya. Keberadaan mereka hampir sama dengannya. Jadi Sioyokin memeluk Julong dan bersiap untuk pergi. Dia tidak peduli melihat Lo Sheng dan Neng Yudi menunjukkan kasih sayang mereka. Melihat Sioyokin tidak pergi, lelaki tua itu tidak dapat menahannya. Lelaki tua itu tampaknya sangat pandai mengamati emosi orang, jadi dia hanya tersenyum. "Gadis kecil, apakah Anda menyukai Lo Sheng? Dan apakah Anda cemburu karena dia mengambil orang lain sebagai pengantinnya?" Mendengar ini, ekspresi Sioyokin bergetar. Dia menatap tajam ke arah lelaki tua itu dan berkata dengan marah, "Apa hubungannya dengan Anda?" Lelaki tua itu terkekeh dan berkata, "Saya ingin mencerahkan Anda. Pengantin wanita hari ini memang cantik, tapi orang yang bisa menghabiskan waktu bertahun-tahun bersama Lo Sheng di masa depan pastilah Anda." Ekspresi aneh tiba-tiba muncul di wajah Sioyokin. Meskipun Sioyokin tidak yakin, dia tetap berjalan menuju lelaki tua itu. Wanita di samping membawakan kursi, dan Sioyokin duduk di satu sisi lelaki tua itu, sehingga wajah semua orang menunjukkan rasa ingin tahu. Bahkan perhatian Lo Sheng agak terganggu. Neng Yudi yang sedang berkonsentrasi untuk meraih tangan Lo Sheng merasakan semburan energi sejati datang dari ujung jarinya. Udara dingin melewati ujung jarinya ke tangan Lo Sheng. Melihat tatapan marah Neng Yudi, hati Lo Sheng tiba-tiba membeku dan dia hanya menunjukkan sedikit permintaan maaf. Bagaimanapun ini adalah hari besar Neng Yudi. Jika dia memusatkan perhatiannya pada Sioyokin, akan aneh jika Neng Yudi tidak marah. "Kakek, apa maksud Anda dengan ini?" Sioyokin bertanya dengan rasa ingin tahu, karena lelaki tua itu menyebut Lo Sheng dalam kata-katanya. Nada suara Sioyokin sangat lembut, dan wajah anggun dan murni itu. Senyuman lembut juga muncul. Orang tua itu terkekeh lagi. "Tidak menarik. Saya hanya ingin bertanya, apakah Anda memiliki tubuh yin ungu, kan?" Sioyokin mengangguk. Tubuh hitam dan ungu adalah tubuh yin ungu kelas 1. Tahukah Anda apa artinya ini? Sioyokin menggelengkan kepalanya dengan ekspresi kusam di wajahnya. Dia tidak terlalu tertarik dengan seni bela diri dan berlatih keras, bahkan tidak sebaik mempelajari keterampilan memasak baru. Karena bagaimanapun, cita-citanya sangat kecil. Sekarang dia hanya ingin bersama Lo Sheng. Meskipun dia tahu bahwa dia memiliki tubuh hitam dan ungu, dia tidak tahu seberapa kuat dan apa perannya. Faktanya, tidak sulit bagi Sioyokin untuk memahaminya. Alam Yiji adalah antar muka yang sangat istimewa, dan ada juga orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya untuk menemukan banyak kekuatan super. Anda harus tahu bahwa tubuh hitam dan ungu bisa menjadi makhluk yang menguasai alam ungu yang sangat langka di dunia. Tapi masalahnya adalah, setelah Sioyokin membuka tubuh yin ungu, selain meminjam banyak pedang raksasa darinya beberapa kali, dia juga untuk sementara menarik Lo Sheng dan Neng Yudi ke alam ungu untuk melarikan diri ke luar kota Tiangi. Selain itu, dia tidak pernah menggunakan kemampuan tubuh yin ungu sama sekali, dan dia belum pernah memasuki dunia yin ungu.
Pantas saja, tidak heran jika wanita tua itu tidak memperhatikan Anda. Lelaki tua itu menggelengkan kepalanya lalu bertanya, apakah Anda ingin menjadi kuat? Bagaimana kalau saya mencarikan Anda seorang master? Shoyukin menatap lelaki tua itu dan aneh. Pria ini semakin menjauh. Dia bersedia duduk di sini dengan jujur karena lelaki tua itu berkata bahwa dia bisa menemani Lo Sheng selama bertahun-tahun. Dan sekarang tiba-tiba berubah dan dia sekarang berbicara tentang guru. Jadi apa maksudnya ini? Setelah memikirkan ini, sikap Shoyukin menjadi asal-asalan. Tidak tertarik. Anda tidak tertarik dengan semua ini? Tahukah Anda apa artinya ini? Seharusnya Anda bisa menjadi eksistensi teratas yang bisa dibanggakan atas segala hal di dunia. Orang tua itu tidak tahu bahwa kalimat sebelumnya telah tepat sasaran titik yang tepat. Dan sekarang meleset dari titik yang diharapkan lagi. Jadi bagaimana jika saya sombong dalam segala hal? Apakah itu menyenangkan? Shoyukin semakin merasa bahwa lelaki tua itu sedang menggodanya. Jadi dia memeluk Yulong dan berdiri untuk pergi. Melihat perilaku Shoyukin, lelaki tua itu memikirkannya dan menemukan inti masalahnya. Bahwa gadis kecil ini sama sekali tidak tertarik pada seni bela diri. Jangan pergi, gadis kecil. Dengarkan dulu apa yang ingin orang tua ini katakan kepada Anda. Orang tua itu berkata dengan tergesa-gesa. Ini juga kesalahannya menganggap seni bela diri sebagai kotoran. Tapi meski begitu, setiap orang memiliki ambisinya sendiri. Dan dia telah melihat banyak pria aneh dari klan surgawi. Karena gadis ini tertarik pada Lo Sheng. Dia hanya bisa menggunakan Lo Sheng sebagai umpan. Melihat wajah lelaki tua itu, Shoyukin menahan amarahnya kembali ke tempat duduknya dan bertanya dengan dingin. Ada apa? Orang tua itu hanya tersenyum dan berkata, dalam upacara budidaya ganda hari ini, pengantin wanitanya bukan Anda, tapi saya jamin Anda akan tinggal bersama Lo Sheng paling lama di masa depan. Bagaimana Anda bisa mengatakan ini? Shoyukin berkedip dan bertanya. Orang tua itu menggelengkan kepalanya, kemudian dia melirik ke arah Neng Yudi, dan kemudian dia berkata, bakat pengantin wanita memang bagus, dia mungkin eksistensi teratas di dunia bawah, tapi tidak layak disebutkan di dunia atas. Jelas, bakat Neng Yudi mungkin mirip dengan Ho Yun-er, atau mungkin mirip dengan bakat Liu Yu, tapi paling banyak dia hanya bisa menempatkan namanya di baris kedua monumen bakat, dan mendapat peringkat surga. Dan apa yang diakui klan itu jauh dari menakjubkan di mata lelaki tua itu. Apakah ini ada hubungannya dengan saya? Shoyukin berkata dengan ekspresi datar. Pria tua itu berputar-putar dan Shoyukin tidak tahu apa yang ingin dia ungkapkan. Orang tua itu terkekeh lagi. Hubungannya sangat besar. Coba pikirkan orang seperti apa Lo Sheng ini. Bagaimana orang seperti itu bisa dibatasi pada wilayah tengah yang kecil ini? Shoyukin melototi lelaki tua itu. Apa artinya dibatasi pada wilayah tengah yang kecil? Wilayah tengah ini sangat luas dan kaya akan sumber daya. Kemana Lo Sheng harus pergi? Di mata Shoyukin, wilayah tengah adalah seluruh dunia. Mungkin dia tahu dengan bingung bahwa sepertinya ada benua dewa tidak jauh dari benua wilayah tengah. Tapi apa hubungannya ini dengan dia? Menurutnya, tidak ada yang salah dengan kekuatan Lo Sheng saat ini, karena tidak ada lagi yang bisa menimbulkan ancaman apapun di wilayah tengah. Dan itu merupakan suatu kebahagiaan besar bisa hidup nyaman di dunia ini. Meskipun ini tidak bisa dikatakan picik, tapi dia tidak tertarik pada hal lain. Misalnya, setelah membangkitkan tubuh Yin Ungu kelas 1, Shoyukin juga sama-sama mengetahui bahwa tubuh fisiknya sangat istimewa, tetapi dia tidak pernah berpikir untuk berlatih atau menjadikan dirinya lebih kuat. Mendengar jawaban Shoyukin, lelaki tua itu hanya bisa memutar matanya. Bisakah wilayah tengah ini disebut sebagai tanah yang luas dan kaya akan sumber daya? Bagi lelaki tua ini, seluruh wilayah tengah adalah jarak yang dapat dilintasi dalam beberapa langkah. Karena area tersebut tidak seluas salah satu halamannya dan tidak sebesar dunia di dalam tubuhnya. Mengenai sumber daya, mereka sangat langka.
Melihat orang-orang malang ini, mata mereka bersinar hijau ketika melihat salah satu senjata dewanya. Mereka seperti hantu kelaparan yang telah kelaparan selama ratusan tahun. Bagaimanapun, senjata dewa juga merupakan hal yang baik bagi para pejuang di alam atas kesengsaraan void. Tetapi di mata orang-orang kecil di alam atas, senjata seperti itu tidak begitu langka. Itu sebabnya lelaki tua itu tidak tega menggunakan kata pedalaman untuk mendeskripsikan wilayah tengah. Karena tempat ini tidak memenuhi syarat untuk disebut pedalaman. Tentu saja, Sioyokin ini memiliki temperamen yang aneh. Jadi orang tua itu tidak akan mengucapkan kata-kata ini. Dia hanya tersenyum dan melanjutkan. Mungkin luasnya wilayah tengah ada di mata Anda, tetapi dengan bakat Loseng ditambah dengan pil amanat surgawi yang dituangkan ke dalam dirinya, tingkat kultivasi Loseng pasti akan meningkat dengan cepat. Setelah Loseng menerobos alam laut dewa, dia akan ditolak oleh dunia ini. Jadi dia pasti akan naik ke dunia atas. Faktanya, kenaikan di dunia atas masih ada masalah dalam perbaiki jalur kenaikan. Tetapi lelaki tua itu tahu bahwa Sioyokin tidak tertarik dengan hal ini. Dan bahkan mungkin sama sekali tidak menyadari masalah tersebut. Jadi dia menyembunyikannya begitu saja. Namun tanpa diduga, wajah Sioyokin menunjukkan ekspresi marah dan malah menyalahkannya. Anda orang tua tidak melakukan hal-hal baik. Mendengar itu, orang tua itu terdiam dan tersedak. Dia memberi Loseng pil amanat surgawi, tetapi dia tetap menolak melakukan hal-hal baik dan malah menjadi orang jahat. Jadi dia menatap Sioyokin dengan tatapan yang sangat lucu untuk waktu yang lama dan akhirnya berkata, bahkan jika saya tidak memberinya pil, dia pasti akan tetap naik. Lalu apa? Sioyokin bertanya. Orang tua itu melanjutkan, itulah masalahnya. Dengan tubuh yin ungu kelas 1 Anda, kecepatan kultivasi Anda tidak lebih lambat dari dia. Di masa depan, jika dia berlari kencang ke alam atas, pengantin wanita pasti tidak akan bisa naik untuk waktu yang lama. Kecuali Loseng menerobos dunia dan menjemputnya. Dibutuhkan setidaknya 1 atau 200 tahun baginya untuk naik dengan kekuatannya sendiri. Lalu apa? Sioyokin bertanya lagi. Orang tua itu memutar matanya lagi. Bukankah ini hal yang jelas? Anda juga bisa naik terlebih dahulu dengan fisik Anda. Anda bisa mengejar Loseng dan memberinya bantuan besar. Tidakkah Anda bisa menemaninya? Sayangnya, untuk pengantinnya, saya khawatir dia harus tinggal sendirian selama 100 tahun. Mendengar desain lelaki tua itu tentang tinggal sendirian di rumah kosong selama 100 tahun, mata Sioyokin tiba-tiba berbinar. Itu dia. Benar. Lelaki tua itu terkekeh. Jadi, saya akan mencarikan master untuk Anda dan Anda bisa berlatih lebih banyak di alam ungu. Saat Anda mencapai tingkat kultivasi, Anda bisa terbang bersama Loseng di dunia atas. Saat dia mengatakan itu, dia dengan sengaja melirik Ning Yudi dan jijik dan melanjutkan. Jangan berpikir dia lebih cantik dari Anda sekarang. Siapapun yang tertawa terakhir akan tersenyum paling cerah, kan? Api di mata Sioyokin benar-benar menyala. Dia tidak pernah mengejar seni bela diri. Dia telah berkultivasi ke tingkat pil dewa sepenuhnya tanpa mengandalkan tubuh si Jiyin. Bahkan saat dia memiliki kekuatan alam dewa penerangan, banyak orang tidak sebaik dia. Tapi hatinya tiba-tiba berubah, terutama ketika lelaki tua itu menjanjikan pemandangan indah padanya. Bagi Loseng, dia bisa menahan Ning Yudi, dan dia bisa tetap tersenyum selama upacara kultivasi ganda antara Loseng dan wanita lain. Tapi sangat sulit baginya untuk mempertahankannya. Sekarang ada jalan lain, tentu saja dia akan tidak menyerah. Iya, saya mengerti. Sioyokin memiringkan kepalanya dan bertanya lagi. Anda bilang Anda akan mencarikan saya seorang master, kan? Orang tua itu menggelengkan kepalanya seperti mainan. Tentu saja bukan saya, tapi dia adalah wanita tua saya. Jelas, 99% prajurit dengan tubuh yin ungu adalah wanita.
Dengan hanya beberapa pengecualian, tentu saja lelaki tua ini tidak akan mengajari Shoyukin. Tapi, di mana dia? Shoyukin bertanya dengan rasa ingin tahu. Orang tua itu menjulurkan tangannya yang layu dan berkata kepada Shoyukin, "Bawa tangan Anda ke sini." Wajah Shoyukin penuh dengan ekspresi aneh, tapi dia masih mengulurkan tangan kanannya. "Menyebar!" Perintah lelaki tua itu lagi. Shoyukin dengan patuh membentangkan telapak tangan putihnya di depan lelaki tua itu. Segera sebuah tanda berdarah muncul di jari lelaki tua itu. Namun pola dewa yang terkandung dalam tanda ini mirip dengan pencari lokasi yang diatur oleh klan surgawi. Hanya saja tanda berdarah itu jauh lebih kecil. Begitu tanda berdarah ini muncul, tanda itu langsung menempel ke telapak tangan Shoyukin. Namun merah cerah ini tampak sangat mencolok di telapak tangannya yang putih dan halus. Shoyukin mengangkat tangannya dan melihat runa itu. Wajahnya masih sedikit khawatir. "Apa ini?" Orang tua itu berkata, "Itu hanya pencari lokasi. Lain kali Anda memasuki alam jin ungu, wanita tua saya akan dapat menemukan Anda." "Lain kali saya memasuki alam ungu, tapi saya bahkan tidak berencana untuk masuk," kata Shoyukin jujur. Kecuali orang lain mengejar Shoyukin, dia tidak bisa bersembunyi di dalamnya karena bosan. Mata lelaki tua itu melebar. "Seberapa besar Anda membenci pelatih?" "Tidak, Anda harus memasukinya ketika Anda punya waktu. Selama Anda masuk, wanita tua itu akan menemukan Anda. Gadis kecil, jika Anda memikirkan tentang kebahagiaan seumur hidup Anda di masa depan, Anda masih harus melakukannya sendiri. Bekerja keras untuk itu." Setelah mengatakan itu, dia dengan sengaja cemberut ke arah arena seni bela diri. Saat ini banyak tamu yang sudah berantakan, dan wajah Loseng dan Neng Yudi dipenuhi dengan senyum bahagia. Shoyukin menatap Loseng dan Neng Yudi dengan dingin, kemudian dia mengangguk dengan sangat serius. "Baiklah, saya mengerti." Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.